Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwati yang dimuliakan Allah, dalam diskusi singkat isu-isu mengenai perceraian ini, kali ini kita akan menengok sejenak tentang bagaimana manhaj Islam dalam mencegah terjadinya perceraian. Bagaimana kiat-kiat agama Islam dalam kontribusi dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Ikhwati yang dimuliakan Allah, memang tidak dipungkiri bahwa di sana banyak sekali sebab-sebab atau faktor yang membuat atau terjadinya perceraian, terjadinya talak. Seperti umpamanya tekanan ekonomi yang kuat, terus juga kurang matangnya atau kurang dewasanya pasangan suami istri, dan juga hubungannya sudah tidak saling hormat, tidak saling kasih. Mungkin juga disebabkan karena salah satu dari keduanya atau keduanya ini melakukan pengkhianatan, atau juga ada masuknya pihak ketiga yang melihat suami ini sedang cekcok, bukan membuat mereka ini damai atau mendamaikan mereka, malah memperkeruh suasana sehingga mereka ini bercerai. Dan banyak lagi mungkin sebab-sebab yang membuat orang itu melakukan perceraian. Cuma yang disayangkan terkadang hal-hal yang sepele, ya, hal-hal yang ringan itu dengan mudah seorang suami itu menjatuhkan talak atau keduanya sepakat untuk berpisah, dan ini tentunya sangat-sangat disayangkan. Karenanya agama ini memberikan sejumlah kiat bagaimana untuk mencegah terjadinya perceraian. Sebenarnya kiat-kiat ini banyak sekali, ya. Itu kan bagaimana seorang pasangan suami istri dapat menciptakan rumah tangga mereka dengan suasana yang samawa, yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Itu banyak sekali kiatnya, banyak sekali trik-triknya, dan itu banyak juga dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana trik-trik menciptakan suasana rumah tangga yang bahagia. Tapi di sini saya hanya menyimpulkan ada 6 poin, ya, ada 6 butir yang kita akan bahas di sini. Ini pun mungkin tidak semuanya bisa dibahas karena saya berusaha untuk rekaman video ini tidak begitu lama-lama supaya tidak bosan mendengarnya. Yang pertama adalah memilih pasangan yang agamis dan berakhlak, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi aw fasadun." Artinya Rasul bersabda bahwa jika telah datang kepada kalian seorang lelaki yang kamu ridhoi akhlaknya, yang kamu ridhoi agamanya, maka kawinkanlah dengan putri kalian, karena jika tidak niscaya akan terjadi musibah dan kerusakan di bumi. Dalam hadis lain dikatakan, tunkahul mar'atu li arba, li maliha, li hasabiha, li jamaliha, li diniha, fadfar bidatid din taribat yadak. Artinya seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka peganglah karena agamanya ini, dan utamakanlah karena agamanya ini, niscaya kamu akan beruntung. Dari sini kita melihat bahwa orang yang agamanya kuat, orang yang akhlaknya mulia, itu pasti tahan banting lah dalam mengarungi perkawinan yang memang banyak badainya, banyak lika-likunya. Karena orang ini pasti akan mengutamakan ketakwaan, mengutamakan kesabaran, semuanya ditawakal kepada Allah. Artinya ini adalah kunci atau modal utama untuk mencegah terjadinya perceraian. Yang kedua, diminta untuk menggauli pasangan secara baik. Dan ini yang diminta pasangan suami istri itu dapat menjaga, memelihara kelangsungan rumah tangga mereka. Banyak cara, dan itu bisa saja dari pihak suami ataupun pihak istri, bagaimana mereka itu membina atau memelihara hubungan suami istri secara baik. Dan itu banyak sekali trik-triknya. Paling tidak di sini ada saling kasih, ada saling sayang, ada saling hormat menghormati. Kalau umpamanya seorang merintah kepada yang satu tidak seperti merintah kepada seorang anak kecil atau kepada
siapa ya, itu artinya ada kata-kata yang enak, tolong dong, mohon dong kalau bisa lakukan ini, tolong dong buatkan saya gini, atau kalau sudah biasa ucapkan terima kasih, umpamanya terima kasih ya kamu sudah masakin ini, terima kasih kamu telah membuatkan saya ini. Itu maksudnya trik-trik yang membuat orang itu jadi apa ya, jadi tetap sayang, tetap cinta ya nih. Artinya jauh untuk terjadi apa namanya perceraian atau terjadi suasana yang tidak enak, karena selalu diiringi setiap gerak geriknya itu dengan langkah-langkah atau sikap-sikap yang mengenakan begitu. Di dalam Al-Quran dikatakan, firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, dan gaulilah mereka istri kamu dengan yang baik, dengan yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai karena sebab sesuatu umpamanya, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu itu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya itu kebaikan yang banyak. Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, yang namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya. Artinya kalau ada yang kurang, tetap aja bersabar karena di sana juga ada yang positifnya. Seorang istri juga melihat suaminya ada kekurangannya, juga tetap bersabar karena di sana ada yang hal-hal yang positif. Artinya Allah memberikan kekurangan dari sini, nah dia ada kelebihan dari sana. Artinya diminta tetap bersabar dan tetap menggauli pasangan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Itu yang diminta. Di dalam hadis juga Rasul mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul, sebaik-baik kalian ya, adalah orang suami yang baik terhadap keluarganya, utamanya kepada istrinya. Ahli itu artinya istrinya utamanya. Dan aku, kata Rasulullah, saya ini adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya, terhadap istri saya. Kalau seorang suami sudah seperti ini, sudah di rumahnya itu baik, ya paling tidak di mana-mana juga baik. Jadi tidak mungkinlah orang suami ini baik di mana-mana, baik dengan orang lain, tetapi dengan istrinya tidak baik atau dengan keluarganya tidak baik. Artinya orang ini tidak baik sebenarnya, karena kalau dia benar-benar orang yang baik, dia akan lebih baik di rumah dulu sebelum di luar. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, agamanya bagus dan akhlaknya bagus. Yang kedua, gauli secara baik lawan masing-masing. Dan yang ketiga, Allah menjadikan talak ini 3 kali. Ini kenapa? Maksudnya adalah kalau orang sampai melakukan perceraian, itu masih ada kesempatan untuk balik, masih bisa untuk berubah ya. Jadikan itu sebagai suatu pelajaran. Jadi kalau misalnya dia itu terjadi perceraian, kalau masih dalam iddah ya, sekitar 90 hari, dia kan masih bisa balik. Dan orang yang ditolak itu istrinya, masih tetap istrinya, tidak perlu akad lagi, tidak perlu mahar lagi, balik aja, namanya rujuk kalau masih dalam keadaan iddah. Tapi kalau sudah lewat dari masa iddah, ya itu sudah berubah menjadi tolaknya bukan rajil lagi, tapi tolak bain sugro ya. Artinya tidak bisa dibalik lagi kecuali dengan akad baru, dengan mahar baru. Tapi maksudnya di sini adalah masih bisa balik lagi ya. Orang sudah bercerai masih bisa balik lagi. Bayangkan kalau misalnya tolak cuma sekali aja, mereka menyesal tadi, tapi tidak bisa balik lagi. Tapi di sini masih ada kesempatan untuk balik lagi. Ini maksudnya dijadikan tolak itu suami itu 3 kali. 2 kali boleh balik, rujuk ya. Tapi yang tolak yang ketiga ya udah bisa lah. Artinya sudah bisa disatukan lagi. Bisa, tapi dengan syarat-syarat yang cukup berat ya. Ini yang nanti juga kita akan bahas dalam kaitan ini. Ini saja ya mengenai manhaj atau kiat-kiat bagaimana agama itu memberikan bimbingan supaya jangan mudah untuk memberikan tolak dan memberikan perceraian. Dan insya Allah kita akan sambung lagi, ada beberapa kiat selanjutnya, yaitu ada 3 kiat lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.